Baiklah, Bapak Ibu hebat, siswa-siswi hebat, calon usahawan yang ada di sini, kita akan memasuki acara inti. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan para narasumber kita. Izinkan saya untuk share screen memperkenalkan para narasumber kita. Narasumber yang pertama yang akan membawakan materi konsep kewirausahaan dan kewirausahaan digital. Baik, layarnya saya perbesar. Beliau adalah tenaga pengajar di salah satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Karawang. Beliau bernama Ibu Prapti, berdinas di SMK Negeri 1 Karawang. Beliau juga merupakan guru inti PBG Karawang semenjak awal berdiri. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1-nya di UNY jurusan kimia, kemudian S2 di Unindra mengambil Fakultas MIPA. Beliau juga merupakan Ketua MGMP Kimia SMK. Nah, ini adalah sosok Ibu Prapti. Untuk mengenal lebih lanjut, nanti Bapak Ibu hebat dan siswa-siswi hebat akan langsung berkenalan dalam paparan materinya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ratna Sudaryanti. Beliau akan membawakan materi tantangan berwirausaha dan teknik mengatasi kendala di lapangan. Ini adalah sosok beliau, inilah Ibu Ratna. Beliau mengajar di SMK Negeri 2 Karawang, kemudian juga merupakan guru inti PBG Karawang, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Padjadjaran, S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga aktif di kegiatan MGMP Bahasa Inggris tingkat SMK. Nah, itulah dua para narasumber kita yang akan membersamai kita selama 3 jam ke depan. Untuk mengenal lebih lanjut dengan beliau, silakan untuk langsung bergabung. Saya stop share. Oke. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Prapti. Untuk Ibu Prapti, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Widati. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu pendamping pelatihan kewirausahaan dan juga seluruh siswa yang tergabung di dalam room ini, baik dari SMP, SMA maupun SMK ya. Saya akan menyapa semuanya dengan panggilan akrab kami ya dari PBG ya, sobat PBG semuanya. Baik, untuk pagi hari ini tadi sudah sekilas disampaikan oleh Ibu Widati, moderator kita, bahwa bersama saya nanti akan saya sampaikan tentang konsep kewirausahaan dan kewirausahaan digital. Kita akan sharing nanti ya, dan juga kita akan berdiskusi karena kesempatan ini sangat baik sekali, sangat sesuai sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Baik, Sobat PBG, kepada Bapak Kepala Cabang Dinas yang saya hormati, kepada Bapak Ketua PBG Karawang yang saya hormati, dan Bapak Ibu pendamping pelatihan kewirausahaan yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun melalui tatap maya Bapak Ibu ya. Kondisi ini, kondisi yang sedang melanda wabah
COVID bukan hanya di negara kita, tetapi secara global, bukan menjadi halangan untuk kita selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi. Baik, langsung saja saya coba untuk share screen. Mohon kepada Ibu Widati nanti jika ada kendala saya di backup ya Bu ya untuk share screen-nya. Siap. Saya coba ini dari saya. Oh iya, izin dulu Bu Prapi, saya lupa. Untuk pretest nanti ada di kolom chat, boleh sambil menyimak, nanti kita akan share di kolom chat sebagai absen dan sekaligus pretest. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, mohon mengikuti kegiatan selama 4 hari ke depan, karena ada absennya. Itu saja Bu Prapi, takut saya lupa. Terima kasih. Baik, Ibu Widati. Itu informasi yang disampaikan ya, Sobat PBG ya. Nanti akan ada pretest yang akan di-share. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah tampak. Baik. Tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya lewatkan saja. Ini juga sudah tadi disampaikan oleh Ibu Widati untuk kegiatan kita agar berjalan secara kondusif, semua bisa memahami untuk meng-unmute untuk menonaktifkan atau memute mikrofonnya. Kemudian jika nanti ada pertanyaan untuk aktifkan raise hand, tetapi untuk pertanyaan nanti kami akan berikan di akhir ya Bapak Ibu ya. Konsep kewirausahaan dan kewirausahaan digital pada kegiatan kali ini diharapkan kita nanti akan memahami tentang pengertian kewirausahaan, kemudian mengetahui faktor motivasi berwirausaha, dan juga mengetahui perkembangan kewirausahaan pada saat ini. Nah, Sobat PBG, pengertian kewirausahaan itu seperti apa ya? Kewirausahaan itu sebenarnya kita sering mendengar, Sobat PBG baik di SMP, SMA, SMK, saya yakin ini bukan sebuah kata yang aneh di telinga kita. Bukan sebuah kata yang aneh. Kita sering mendengar. Nah, kewirausahaan itu berasal dari kata wira, yang artinya adalah pejuang atau pahlawan atau manusia yang unggul atau teladan dan berbudi luhur. Nah, kewirausahaan juga di sini ada kata usaha. Jadi kewirausahaan berasal dari wira usaha. Nah, usaha itu sendiri artinya adalah bekerja atau berbuat sesuatu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Bu Widati ya. Kebetulan Ibu Widati ini adalah guru bahasa Indonesia. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat. Nah, pertanyaannya adalah orang pandai atau berbakat dalam hal apa? Nah, di antaranya adalah yang pertama, mengenali produk baru. Yang kedua, menentukan cara produksi baru. Yang ketiga, menyusun operasi pengadaan produk baru. Dan yang keempat adalah mengatur permodalan dan memasarkannya. Nanti Sobat PBG bisa lebih banyak lagi menggali apa bakat yang ada di situ. Nah, dari kewirausahaan, wirausaha, di sini apa perbedaannya ya? Wirausaha, kewirausahaan, wirausahawan. Apa perbedaannya? Karena saya sampaikan bahwa ini bukan hal yang aneh di telinga kita. 3 istilah ini.
Bentar Bapak Ibu ya, Sobat PBG. Nah, wirausaha itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis yang ada. Jadi, bagaimana melihat peluang, memanfaatkan peluang itu nanti. Kewirausahaan adalah sifat, ciri, watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam berbisnis. Itu perbedaan wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Jadi, wirausahawan itu apa? Kenapa di sini saya tekankan pada wirausahawan? Karena harapannya adalah kita akan dapat mencetak, menghasilkan, ataupun Sobat PBG nanti dapat menjadi wirausahawan-wirausahawan yang unggul. Sehingga di depan tadi saya menyimak dari Bu Widati dan Pak Haji Salim juga menyampaikan bahwa nanti Sobat PBG ini yang sekarang masih berada di SMP, SMA maupun SMK nanti akan menjadi wirausahawan, akan menjadi bos gitu. Dan ini sejalan dengan program pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Nah, wirausahawan adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikannya dalam hidupnya, dalam dunia nyata. Mempraktekkan berarti ya, Sobat BBG ya. Nah, dari wirausaha itu nanti akan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan karya, menghasilkan benda juga bisa, atau menghasilkan jasa. Dan di endingnya nanti adalah tentunya menghasilkan uang atau income, pendapatan. Nah, motivasi dari berwirausaha. Motivasi berwirausaha itu banyak sekali ya, Sobat PBG ya. Di antaranya mungkin kita bisa melihat kondisi saat ini. Karena wabah yang melanda, sehingga perekonomian melemah, maka banyak terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, yang tadinya menjadi karyawan misalnya, mendapatkan gaji atau pendapatan yang setiap bulan ada, karena kondisi yang tidak menentu, maka harus berhenti dari pekerjaan. Sehingga mau tidak mau harus memutar otak bagaimana untuk tetap eksis, untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tidak bisa dong setelah selesai terus kemudian hanya berpangku tangan, duduk-duduk saja, karena setiap hari pasti akan mengeluarkan uang untuk kebutuhan, entah itu listrik, entah itu kebutuhan konsumsi, utamanya adalah kebutuhan pangan, ataupun yang lain. Jika kita hanya mengandalkan yang tadinya dapat setiap bulan, sementara tiba-tiba berhenti dan tidak mencari yang lain, maka tabungan pun akan terkuras habis. Nah, namun bisa juga motivasi berwirausaha itu muncul dari keinginan yang, saya pengen bebas.
Pengen bebasnya itu bagaimana? Saya tidak mau berada di bawah perintah misalnya. Kalau kita menjadi bawahan, menjadi karyawan kan biasanya disuruh-suruh ya Sobat PBG ya. Ada yang ingin bebas. Gantian dong, saya bukan disuruh, tapi saya yang mengendalikan. Nah, itu bisa menjadi motivasi untuk berwirausaha. Motivasi yang lain, saya ingin mendapatkan penghasilan lebih atau penghasilan tambahan. Sudah bekerja di bidang formal yang setiap bulan mendapatkan penghasilan tetap, tetapi belum puas karena pengen mendapatkan penghasilan lebih. Itu juga menjadi motivasi untuk dapat berwirausaha. Atau juga motivasi itu bisa tumbuh karena seseorang yang tidak mau bekerja dibatasi oleh waktu. Jadi pinginnya bekerja itu waktunya nggak terbatas gitu. Suka-suka dia. Kalau di instansi, di pabrik, di bidang-bidang formal, itu kan biasanya jam kerja itu ditentukan. Misalnya jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau bekerja dengan waktu yang dibatasi, tentunya ini menjadi motivasi yang bagus pula untuk berwirausaha. Atau misalnya di sini saya ambil contoh seseorang bekerja tapi kepalanya pakai penutup ya, bukan hijab ini, bukan kerudung. Tapi pakai handuk atau apa gitu. Penampilannya santai. Kita mengingat seperti misalnya Bob Sadino ya, Sobat PBG. Bob Sadino itu cukup terkenal di Indonesia. Saya rasa kita mengenal secara mayoritas kita mengenal beliau. Kita bisa membayangkan yang penampilan beliau, kalau saya mengamati itu sukanya memakai celana pendek gitu. Apa jadinya kalau beliau bekerja di kantor? Kan sepertinya aneh, karena di kantor itu kan biasanya penampilan itu baik dari segi ya apa namanya baju itu ada peraturannya, jadi tidak bisa seenaknya. Nah, tapi kalau berwirausaha kan bisa dilakukan di mana saja dengan kita berpenampilan seperti apa. Tentunya bukan di depan pelanggan ya secara langsung, tetapi yang jelas tidak seperti peraturan seperti yang di bidang-bidang formal. Seperti itu. Itu beberapa motivasi. Motivasi yang lain, saya yakin Sobat PBG sudah paham. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, nih. Baik, Sobat PBG. Adakah yang tahu tentang profil-profil beliau? Mungkin bisa saya interaktif dengan Sobat PBG yang sepertinya ada yang nobar ini Bu Wid. Ada yang nobar ya? Iya, iya. Ya. Menghemat ya. Betul. Hampir setiap kegiatan kita ini yang diikuti oleh siswa itu saya menemukan banyak yang nobar ya. Jadi yang bergabung di sini 200, tapi sebenarnya mengikuti lebih. Bisa 300 lebih gitu ya. Karena nobar. Bahkan mungkin dari 400-an yang mendaftar itu barangkali semua sudah masuk hanya karena rame-rame gitu ya. Satu akun bisa 10 orang pakai layar seperti kita nonton zaman dulu ya, layar tancap. Pakai layar yang bagus ya. Besar kalau dulu mah. Oke. Boleh saya interaktif dengan peserta Bu untuk ini
Silakan. Adakah yang tahu? Beliau siapa ya ini ya? Yang berada di kanan atas. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, Bu. Oh iya, baik. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya. Siapa tadi yang menyampaikannya? Ada raise hand Santi Kurnia dari SMK Wira. Itu mana deh? Pak Ajis dari SMK Cikau. Oh, Pak Ajis dari SMK. Ya. Iya, mari silakan. Ini tadi siapa ya? Maka dari SMK Wirasaba boleh dibuka mikrofonnya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk gambar yang di kanan atas itu Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Apa yang Anda ketahui tentang beliau? Siapa sih beliau ini? Bukan, apakah sekedar namanya Sandiaga Uno gitu? Kurang apa? Namanya Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri-menteri pariwisata dan ekonomi ya. Rasa ujian Bu Rapi. Iya, intinya tahu kok ya. Baik. Yang dikenal oleh Sobat PBG ini adalah Sandiaga Uno, betul ya? Sepakat, setuju, jelas ini bukan wajah yang aneh untuk kita. Tadi dikatakan menteri gitu ya. Oh, menteri ya. Karena beliau menteri jadi kita kenal. Baik. Saya beralih ke kalau di sini Sandiaga Uno tadi menteri karena kenalnya adalah karena beliau menteri gitu ya. Kalau ini siapa? Beliau bukan menteri ya? Tahu Bu, saya Bu. Baik, Sophia. Ibu Sophia. Ibu Sophia dari SMA Budi Mulia. Ya, mangga Ibu. Mau yang Sandiaga atau yang sebelah kiri? Yang ini Bu, yang ikon dari Barbie namanya Ibu Anne Avanti Bu. Oh ini ya, baik. Siapakah beliau Bu? Beliau ini ada seorang desainer kebaya yang dari Indonesia itu Bu. Desainer kebaya, desainer batik juga, dan sebagai ikon Barbie untuk Indonesia. Oke. Ikan ikon Barbie. Ya. Jadi kalau ini adalah Ibu Anne Avanti ya, dia adalah seorang pengusaha di bidang fashion. Fashion ya betul. Ya betul. Nah untuk yang atas tadi saya sempat mendengar beliau adalah bidang pertambangan, gitu ya. Nah kalau di sini Bob Sadino yang sempat tadi saya singgung di awal, ini adalah pengusaha di bidang peternakan, sayuran. Ya, tepat sekali. Ada ini si anak singkong siapa ya? Hairul Tanjung. Hairul Tanjung. Ya, tepat sekali. Sobat PBG hebat-hebat semuanya ya. Ada satu lagi. Nah, ini ibu kita yang tangguh, yang hebat. Siapa beliau? Susi Pujastuti. Susi Pujastuti, Ibu Susi. Terkenalnya apakah karena beliau dulu adalah seorang menteri? Menteri Kelautan. Selain itu beliau apa ya? Tenggelamkan pesawatnya. Tenggelamkan. Pengusaha kapal. Oke. Ya, Penerbangan. betul. Hebat-hebat sekali Sobat PBG. Nah, ini adalah sosok-sosok pengusaha hebat kita dari Indonesia ya. Ini hanya cuplikan sedikit, yang lain masih banyak lagi. Silakan nanti Sobat PBG bisa mencari sosok lain yang bisa menumbuhkan jiwa wirausaha Anda semuanya, ya. Baik, kita lanjut. Nah,
berikut ini saya akan mencoba memutarkan sebuah video inspirasi, durasinya sekitar 3 menit ya. Dan di sini nanti bisa Sobat PBG amati, ambil makna terpenting dari video tersebut. Aduh. Mohon maaf, ini kok tidak bisa diklik langsung ya. Bu Widati, Ya. saya kok tidak bisa klik langsung di sini. Saya ambilkan dari itu atau bisa dibantu sama Bu Widati? Sebentar, saya cari. Gimana Bu? Tidak bisa Bu? Tidak Ya, bisa saya diputar? klik. Atau mungkin saya ambil dulu dari itu, saya stop share dulu ya sebentar. Ya. Mohon izin. Saya bisa. Saya lupa naruh ininya di mana ya. Oh ya Bapak Ibu hebat, Sobat PBG dan siswa-siswi Sobat PBG juga, siswa-siswi hebat yang berada di sini, yang belum mengisi absen sekaligus pretest, dimohon untuk mengisi. Karena untuk mendapatkan sertifikat 32 jam itu wajib mengisi absen selama 4 hari ke depan. Nah, di hari pertama itu ada pretestnya untuk mengetahui, bukan untuk mengetes ya, ini hanya untuk mengetahui pemahaman awal aja tentang kewirausahaan. Nanti di akhir pelatihan kita di hari keempat itu ada post-testnya. Kemudian khusus untuk hari Jumat itu pelatihan akan kita mulai berhubung hari Jumat nanti pada pukul 8. Jadi bukan pukul 9. Harap diingat-ingat. Bu Wid, mohon Ya, maaf, gimana, Bu? apakah terlihat? Belum ya? Videonya belum muncul, Ibu. Belum muncul. Suara ada, tapi belum tampil videonya. muncul. Ini mulai. Mungkin tinggal diperbesar, Bu. Oh, sudah mulai? Tadi udah, cuman hilang lagi, cuman di ini, Oke. bukan di PPT-nya yang tampil, Bu. Oke, sebentar. Ya, sambil menunggu videonya, diingatkan sekali lagi untuk Jumat, besok pagi dimulai pukul 8, bukan pukul 9. Tentunya dengan materi yang berbeda. Selama 4 hari kita materi kita berbeda-beda. Nanti akan diakhiri dengan lomba, di mana nanti para peserta lomba untuk menyerahkan proposalnya. Kemudian kita nanti ada juga reward dari kita bagi beberapa proposal yang mendapatkan skor tinggi. Oke Bu Prati, ini sudah sepertinya bisa dimulai. Terlihat? Sudah? Baik. Sepertinya agak berat. Ya, baik Sobat PBG. Suaranya juga oke ya Bu ya? Terdengar. Baik.
Hah? Hey, wis? Hah? Ah. Katanya Pak Saryono itu yang bisa masuk. Tiketnya. Anak ibu kan? Di fotokopi dulu lah, kasih langsung aja suka hilang di sana. Wah, inspiratif sekali ya Bapak Ibu, siswa-siswi hebat semua video tadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, Bu Prapti. Bu Prapti masih di mute. Baik, Bu Widati, sesuai dengan tema kita tadi ya, bahwa tema kita adalah saatnya pelajar bangkit mandiri berwirausaha. Nah, dari cuplikan video tadi, kita bisa melihat dari awal kita melihat motivasinya. Tadi
ada tertulis tentang bayaran yang harus diselesaikan. Bagaimana ya? Akhirnya berpikir ternyata berwirausaha. Nah, dari perjalanan tadi di video sampai akhir, kita bisa melihat jatuh bangunnya dia mulai dari usaha itu seperti apa. Sehingga bagi seorang wirausahawan itu memerlukan karakter-karakter yang sangat dibutuhkan agar betul-betul menjadi wirausahawan yang tangguh. Di antaranya adalah percaya diri, tanggap terhadap peluang dan kesempatan, berani ambil risiko, tadi di video itu muncul, luas dalam bergaul, kerja keras, pantang menyerah, tadi jelas sekali, pantang menyerah. Ada binatang apa ya, semut atau apa tadi, kecoa atau apa, dia sudah kena angin, ada yang terinjak, tapi nggak mati itu, bangkit lagi, berarti pantang menyerah. Atau tadi Wira tadi sudah membuka usaha, ternyata di awal kena angin, kena hujan, rusak, tapi melihat dari binatang yang kecil dia lihat tadi, akhirnya dia bangkit lagi, pantang menyerah. Nah, ini karakteristik seorang wirausahawan yang harus dia miliki. Yang sederhana saja, luas dalam bergaul. Nih, Sobat PBG, kalau misalnya pergi ke suatu tempat belanja, tapi dilayani pelayannya nggak senyum-senyum. Apalagi judes. Wah, kabur itu. Atau minimal suatu saat dia nggak mau balik lagi ke situ. Kenapa? Lihatnya nggak enak, mukanya judes gitu kan ya. Kita cari yang ramah, yang luas bergaul gitu. Pantang menyerah jelas tadi. Nah, yang lain udah berkomitmen tinggi itu seperti apa? Inovatif, kreatif, itu jelas. Kalau nggak inovatif, nggak kreatif, bisa-bisa kalah bersaing nanti. Jadi tidak bisa berkompetisi. Jadi harus menjadi seseorang yang kompetitif di sana. Nah, menjadi wirausahawan itu mempunyai keuntungan, tetapi juga ada beberapa hal yang dirasa mau dikatakan kekurangan, mungkin bisa juga ya. Nah, keuntungannya diantaranya adalah memiliki waktu yang lebih banyak. Karena tadi tidak terbatas pada waktu, berbeda dengan kalau menjadi seorang pegawai. Itu waktunya jam 8 sampai jam 16 sore misalnya. Jadi dibatasi. Tapi kalau menjadi wirausahawan itu tidak, mau malam, mau siang, mau sore, itu terserah. Mendapatkan pendapatan pribadi jelas, membuka lapangan kerja baru. Nah, berarti ini menjadi bosnya ya. Apalagi di kondisi saat ini, kalau bisa membuka lapangan kerja baru itu sangat-sangat bermanfaat sekali di tengah banyaknya pengangguran yang terjadi saat ini. Menambah ilmu dan wawasan jelas dari komunikasi, dari silaturahim dengan orang-orang yang menjadi pelanggannya atau yang menjadi partnernya, itu saja sudah sangat menambah wawasan, menambah ilmu. Kenapa? Karena pasti akan bertukar pikiran, akan saling sharing, sehingga rekanan kita atau networking kita itu jelas makin luas. Nah, yang lebih terutama lagi adalah pekerjaan yang sesuai minat. Pekerjaan yang sesuai minat. Kalau di industri misalnya, banyak yang dia sebenarnya tidak sesuai minatnya. Tetapi karena tidak ada lagi yang lain, ya sudah diterima, masuklah gitu kan.
Nah, tapi kalau menjadi wirausahawan itu kalau tidak sesuai dengan minatnya kadang-kadang juga akan menjadi penghambat karena merasa saya nggak minat, jadi kurang fokus. Sementara sisi lain yang dianggap menjadi hal yang merugikan adalah memperoleh pendapatan yang tidak pasti. Dan yang jelas dia adalah memikul risiko. Kenapa tidak pasti? Namanya usaha, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kalau orang jualan, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Hari ini pendapatan mungkin 500.000. Hari besok 300. Besoknya lagi bahkan bisa 0 rupiah karena tidak laku sama sekali. Dan ini memerlukan kerja keras dengan waktu yang panjang tentunya. Nah, sehingga pada saat-saat startup atau pada saat-saat awal mulai merintis usaha, itu harus berhemat. Harus berhemat. Berhemat bukan berarti pelit ya. Harus berhemat karena kita akan betul-betul berhitung. Nah, untuk hal ini nanti ada sesi khusus di hari apa, saya lupa, yang akan dibahas oleh narasumber lain. Kemudian tanggung jawab dan risiko besar. Risiko besar kalau misalnya jatuh, rugi, nah, berarti risiko yang ditanggung itu cukup besar. Bebannya berat. Kenapa beban berat? Karena kan harus berpikir setiap saat, tidak terbatas waktu. Bagaimana caranya usaha saya bisa sukses, usaha saya bisa berjalan dengan baik, caranya seperti apa agar bisa berjalan dengan aman sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini akan selalu berpikir. Nah, kita masuk ke dalam perkembangan kewirausahaan saat ini. Boleh silakan Sobat PBG, saya ingin berinteraksi dengan Sobat PBG. Silakan kemukakan perkembangan kewirausahaan, terutama di negara kita ya, di Indonesia saat ini. Sebenarnya bukan hanya di negara kita, secara global juga saya yakin perkembangan kewirausahaan saat ini tuh hampir-hampir sama. Boleh Bapak Ibu, Sobat PBG semuanya, silakan untuk dapat berinteraksi di link Padlet tadi. Bu Wit bisa dibantu untuk... Boleh Bu, saya coba share di chat ya. Bentar. Silakan Bapak Ibu hebat, siswa-siswi hebat, calon usahawan semua untuk mengisi link yang sudah saya share di room chat. Itu adalah dari aplikasi Padlet. Silakan untuk mengisi. Tinggal klik saja ya Bu Rapti ya. Ya. Bagaimana? Jika terkendala, silakan. Boleh klik raise hand. Apakah ada kendala? Mungkin orang-orang ya, on proses Bu. Saya sudah melihat ada yang mulai mengetikkan di sana. Iya, mungkin ada yang belum paham, Prapti bisa dijelaskan untuk menuliskan gimana caranya setelah dibuka linknya. Baik, ada tanda plus di sana ya. Diklik saja, kemudian nanti akan muncul subjek itu Sobat PBG, tuliskan siapa Sobat PBG, identitas ya, nama Sobat PBG, kemudian pada deskripsi di bawahnya silakan Sobat PBG untuk menuliskan perkembangan usaha saat ini. Saya belum melihat, tetapi ini
Ini sudah banyak, tetapi kok saya belum melihat yang masuk ya. Masih OTW. Oh iya, oke. Baik. Ada Bu Ratna. Ibu Ratna atau Sobat PBG siswa SMP, SMA, SMK ini Ratna. Mungkin menuliskan identitas ya, tapi nama dan asal sekolah. Gitu. Betul. Nama Jadi dan Ibu ayah. Ratna. Ibu Ratna. Oh iya, Ibu Ratna. Lesu Bu, karena pandemi banyak yang merugi katanya. Lesu karena pandemi banyak yang merugi. Baru satu, Ibu Ratna. Terlihat ya Bu Widati ya? Iya. Iya. Oke. Yang lain silahkan. Masih kita tunggu ya. Ada Ibu Wulan ya. Usaha online lebih menjanjikan pada masa pandemi. Baik, nanti saya akan mencoba berinteraksi dengan salah satu dari Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada link Padlet ini. Mungkin bagi yang belum paham cukup klik tanda itu ya, tanda plus di pojok kanan bawah ya Bu Rapi ya. Betul, Pojok tanda kanan plus. bawah. Ya, tanda plus di pojok kanan bawah, Bapak, Ibu, Sobat PBG semua tuliskan. Ayo, siswa-siswa kita juga ya, Muhammad Rizky Kurniawan. Bapak atau Ibu atau siswa ini ya? Bapak Guru. Bapak Guru, Ibu Guru? Siswa. Sepertinya siswa. Oh, siswa ya? Baik. Oke, sambil menunggu partisipasi dari Sobat PBG semuanya, saya ingin berinteraktif dengan Muhammad Rizky Kurniawan. Ini siswa ya? Siswa atau Bapak Ibu pendamping? Mana tadi? Silakan Muhammad Rizky untuk membuka mikrofonnya. Boleh menyampaikan secara lisan. Halo. Halo, silahkan. Oh, bukan Bapak, Bu. Salah. Muhammad Rizky Hilmawan atau? Bentar ya, Bu. Siap, ditunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya dengan jelas, Bu? Jelas sekali, jelas sekali. Monggo, silahkan. Ya. Menurut saya, perkenalkan saya Rizky sebagai guru PKW di SMK PGRI Subang. Memang terlihat seperti siswa ya, Bu. Alhamdulillah. Semangatnya Pak, semangatnya harus seperti siswa Bapak ya. Enggak, beberapa Ya. waktu pakai masker seperti Saya siswa. Dibuka Oh, gitu. maskernya nggak kelihatan. Maaf, bercanda, Pak. Bentar, Lanjut Bu. Bapak. Silahkan dilanjut Bapak. Sepertinya ada kendala jaringan ini Bu Wit ya? Termute. Oh, termute. Atau gara-gara tadi bilang Bapak Guru nih? Oh gitu. Enggak kok, masih kelihatan sebagai siswa. Baik. Bapak silahkan dilanjut. Sambil menunggu ya, Bu. Oke. Bagaimana Pak Rizky? Pak Rizky masih di mute, Pak? Silakan, Pak. Sepertinya ada respon Pak Rizky. Baik. Kalau begitu saya beralih saja ya Bu ya. Silakan, ke siapa, Bu? Oke. Saya memilih dari SMK Negeri 1 Cikampek, Salsa Revalina. Ini ibu atau siswa ya? Ibu guru atau siswanya? Salsa Revalina SMKN 1 Cikampek. Boleh silakan di unmute mikrofonnya. Salsa. Halo, silakan. Ya, siswa ini Mas. Waalaikumsalam.
Salsa siswa ya, mohon maaf. Iya, Bu. Oke, silahkan Sobat PBG kita, siswa kita. Mudah-mudahan nanti Salsa menjadi salah satu wirausahawan yang sukses. Silahkan Salsa. Ya, Bu. Jadi menurut saya perkembangan kewirausahaan pada saat ini terutama dipengaruhi oleh pandemi, perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi sekali dalam kewirausahaan. Misal dalam kegiatan promosi atau marketing pasti dalam skala besar para pengusaha selalu menggunakan media sosial untuk promosi. Karena media sosial merupakan media yang banyak digunakan oleh masyarakat umumnya. Begitu. Oke. Smart sekali ya. Pintar sekali, kita boleh berikan plus untuk Salsa. Baik, Sobat PBG bisa melihat saya sangat berterima kasih antusiasme yang sangat tinggi, sangat partisipatif sekali pada interaktif kita di sini melalui link Padlet yang sudah saya sampaikan ya. Saya tidak dapat membaca satu persatu untuk saat ini, tapi nanti saya akan lihat kembali beberapa pendapat dari Sobat PBG semuanya, baik dari Bapak Ibu pendampingnya, ataupun dari siswa-siswa Sobat PBG yang hebat-hebat kita yang telah join di Rompi. Tapi secara keseluruhan, saya bisa melihat, kita bisa melihat bersama bahwa kondisi saat ini adalah lesu ya, karena adanya apa namanya pandemi yang terjadi saat ini. Sebentar, Bapak Ibu. Baik, Bu Widati, share screen saya masih terlihat ya? Belum. Oh, belum. Sepertinya ada kendala sebentar ya. Ada WiFi ini. Belum terlihat. Jadi ke mahasiswa juga ada. Terlihatkah Bu Wid? Masih proses, Bu. Oh, masih proses. Oke. Kalau di saya masih proses. Apakah masih proses Sudah, juga? sudah. Sudah. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu, Sobat PBG semuanya. Oke. Diskusi interaktif kita tadi melalui link Padlet, kita bisa bersama melihat bahwa mayoritas kondisi perkembangan kewirausahaan saat ini adalah lesu karena akibat pandemi COVID yang sekarang sedang berlangsung. Sehingga tentunya bagi wirausahawan akan berusaha keras bagaimana cara untuk bisa bergairah lagi, nggak lesu lagi gitu. Tadi di diskusi interaktif kita melalui Padlet, sekilas kita bisa tahu bahwa sekarang ini memerlukan cara
agar bagaimana perkembangan kewirausahaan kita ini bisa menjadi lebih bergairah lagi, meskipun dalam kondisi yang memang serba terbatas ya, Sobat PBG. Nah, tadi disampaikan juga melalui media sosial. Dan tadi Salsa menyampaikan. Dari Bapak Ibu pendamping, tadi juga, sebentar, ini kenapa kembali ke Padlet lagi ya? Sebentar, Bapak Ibu. Oke, terlihat ya Bu Wit ya? Sudah. Ya, memanfaatkan media sosial. Tadi ada yang menyampaikan kita masih memerlukan edukasi tentang pemanfaatan digital atau kewirausahaan digital. Jadi kewirausahaan digital itu adalah kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi. Nah, di antaranya yang sekarang banyak kita kenal adalah seperti yang kita lihat ini, Sobat PBG. Ini melalui apa? Instagram, kemudian bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa melalui web, bisa melalui Telegram, bisa juga melalui TikTok. Banyak sekali sekarang usaha-usaha yang disebarluaskan dengan memanfaatkan TikTok ataupun yang lainnya, media-media sosial ini untuk menambah, menarik dari pelanggan. Nah, sejalan dengan program pendidikan literasi, baca, numerasi, digital keuangan. Nah, berarti kita sebagai aktivis ataupun yang berada di dalam dunia pendidikan, baik Bapak Ibu pendamping ataupun siswa sekalian, kita harus melek terhadap digital tadi. Karena kewirausahaan digital ini adalah yang sekarang bisa membantu seorang wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena kan tidak bisa dalam kondisi normal seperti sebelum pandemi, sehingga mau tidak mau kita berpikir bagaimana caranya ya. Nah, ya dengan digital inilah pemanfaatan teknologi untuk mendukung kewirausahaan sehingga akan tetap berjalan dengan baik. Bahkan sekarang bisnis-bisnis online tentunya dengan memanfaatkan teknologi digital tadi, justru mereka yang bertahan meskipun dilakukan oleh hanya perorangan, bukan sebagai sebuah perusahaan ya. Banyak sekali usaha kecil menengah tadi yang sekarang ini justru yang bisa bertahan dengan memanfaatkan media sosial tadi. Karena dengan media sosial itu akan lebih mudah. Hanya saja bagaimana caranya untuk bisa menggunakan itu memang nanti memerlukan trik-trik tertentu. Nanti akan ada sesi lain yang disampaikan. Yang jelas kita bawa kepada konsumen, tetapi konsumen itu secara tidak sadar bisa memahami atau menangkap apa sih itu. Kalau konsumen hanya sekedar melihat iklan itu kayaknya males gitu. Tetapi kalau dikemas dengan media, melalui media secara menarik, secara tidak sengaja dia sudah masuk ke dalam apa yang kita harapkan secara tidak sadar. Jadi nanti dia akan kembali lagi. Nah,
di sekolah-sekolah juga digiatkan untuk menanamkan jiwa wirausaha yang berada di bawah bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru ini adalah juara-juara yang harus dapat menanamkan jiwa wirausaha untuk peserta didiknya di sekolah masing-masing. Nah, kewirausahaan digital tentunya ada beberapa keuntungan dan kerugian. Kita bisa melihat secara sepintas ya. Dan saya yakin Sobat PBG ini sudah paham betul, tetapi bagaimana cara bijak mempergunakan media tadi, itu yang harus dipertegas kembali. Nah, jadi berkaitan dengan kewirausahaan digital ini, Sobat PBG, kita harus melek terhadap teknologi. Stop gaptek. Saya mengambil sebuah gambar, ini seorang nenek-nenek ya. Tapi ada yang unik gitu. Ada yang aneh. Anehnya di mana ya? Ada Bapak Ibu Sobat PBG, siswa, semuanya yang bisa mencermati. Ini yang aneh apa ya? Gitu. Karena kita harus melek teknologi, melek IT, stop gaptek. Ini yang aneh apa, Sobat PBG? Kira-kira apa yang aneh? Tidak ada yang mencoba untuk nenek-nenek ada kemauan. Ada kemauan belajar. Ada kemauan belajar. Betul. Betul. Ya. Betul kah? Iya. Ada yang lain? Isinya lagi ditip-ekin. Ah. Oke. Oke, saya setuju ya. Yang tadi ada nenek-nenek tetapi dia semangat belajar. Oke, tapi ini yang aneh adalah si PC kenapa ditip-ek gitu. Ini aneh ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin dilihat dari semangatnya, sepintas kita lihat tadi asumsi kita nenek-nenek yang semangat gitu ya, meskipun nenek-nenek tapi mau belajar teknologi gitu ya. Tapi sebenarnya yang menjadi sorotan saya adalah visinya ditip-ekin gitu. Nah, berarti ini kan masih gaptek ya Bapak Ibu. Itu touchscreen. Ketidaktahuan. Komputernya. Ya, betul ya Sobat PBG ya. Nah, ini sama dengan kita. Kita tidak boleh gaptek. Stop gaptek. Kita harus selalu mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Enggak terbatas pada usia ya. Bapak Ibu pendamping tentunya kalau dilihat usia jauh dengan siswa-siswi yang sedang didampingi saat ini. Tetapi jangan sampai kalah dari siswa-siswi kita. Kita pun harus stop gaptek, harus melek IT gitu. Nah, siswa-siswanya juga harus, tetapi pergunakan teknologi itu, IT itu adalah untuk perkembangan, kemajuan, kualitas diri kita. Jangan hanya main game saja. Mohon maaf, game ada yang mendatangkan uang. Tetapi kalau kita tidak bisa mengelola, maka itu tidak akan membawa manfaat pada kita. Kalau hanya sekedar senang-senang saja gitu. Nah, kita sebagai guru, meskipun usia kita itu ya saya sendiri mungkin ya jelita gitu, bilang 50 tahun gitu. Tetapi kita harus tetap selalu belajar agar tidak menjadi gaptek terhadap teknologi. Karena kita harus menyesuaikan kemajuan
dan tuntutan zaman. Nah, meskipun ini nenek-nenek, yang anehnya ya tadi kenapa visinya di TIPEK gitu. Tetapi barangkali pikiran positif kita adalah, oh nenek-nenek ini sebenarnya ingin tahu gitu. Mungkin dengan cara di TIPEK, orang-orang di sekelilingnya nanti bisa menyampaikan bahwa caranya tidak begitu gitu. Sehingga boleh saja kita ambil bahwa nenek-nenek yang semangat untuk masih belajar. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Sobat PBG. Baik Bu Widati, saya rasa saya sudah cukup banyak mengambil waktu ya, karena masih ada materi satu lagi dari Bu Ratna. Mungkin ya dari saya cukupkan ya Bu Widati, nanti kita bisa lebih banyak sharing ya, saya sampaikan kita sharing karena saya juga bukan orang yang semua tahu gitu. Saya juga masih butuh belajar gitu dengan sobat PBG semuanya. Baik Bu Widati, dari saya cukupkan terlebih dahulu, waktu saya kembalikan kepada Bu Widati. Baik, terima kasih Bu Prapti, tapi sebelumnya saya cek dulu apakah suara saya bergema? Bergema tidak ya suara saya? Soalnya tidak enak juga. Gimana Bu Prapti? Bergema, Bu. Bergema, Bu. Bergema, Bu. Ada backsound, Bu. Padahal saya sendirian di sini. Ya, coba nanti saya cek. Oke, terima kasih. Demikian paparan materi dari Bu Prapti yang sudah membuka wawasan kita, memberikan inspirasi kita supaya kelak barangkali mau membuka usaha